Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Pertama-tama saya akan menyiapkan bahan dan bumbu untuk masakan pertama. Ini ada sejempol kaki lengkuas. Kebetulan saya menggunakan lengkuas yang masih muda. Ini lengkuasnya saya iris-iris aja. Kemudian 2 bulatan jahe. Ini jahenya saya iris-iris juga. Kemudian bawang merahnya ada 10 siung beserta kembarannya, 5 buah kemiri, 5 siung bawang putih. Nah, ini saya akan blender aja ya teman-teman. Ini bebas, kalau mau diulek juga silakan ya, supaya lebih praktis. Jadi saya blender aja ya. Ini saya tambahkan air secukupnya supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus. Selanjutnya di piring ini ada 2 lembar daun salam, kemudian setengah sendok makan asam jawa, nanti kita ambil airnya aja. Kemudian 2 bulatan gula merah. Ini tadi saya timbang sekitar 120 gram ya, atau disesuaikan aja sama gula merah yang teman-teman gunakan ya. Kemudian untuk bahan utamanya ini saya punya jengkol yang udah direbus sampai empuk ya teman-teman. Ini jengkol waktu saya bikin rendang jengkol kemarin itu, jadi sisanya saya simpan di kulkas. Kemudian ini kita geprek terlebih dahulu supaya nanti bumbunya bisa meresap ke jengkolnya. Ini nggak usah terlalu kuat-kuat gepreknya, cukup sekali lewat aja ya teman-teman, seperti ini. Ini lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai saya geprek semuanya. Selanjutnya teman-teman, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai bumbunya kering dan berubah warna ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk seperti ini, gunakan api yang sedang aja ya. Kemudian ini saya masukkan juga lada bubuk atau merica bubuk sekitar setengah sendok teh atau secukupnya. Kemudian daun salamnya sekarang kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar kering dan harum seperti ini. Nah, ini udah harum. Selanjutnya saya masukkan jengkol yang udah digeprek. Ini kita kecilkan apinya supaya nggak gosong ya teman-teman. Sekarang sambil diaduk-aduk. Kemudian ini saya tambahkan air sebanyak 500 ml atau secukupnya. Sekarang kita masukkan gula merahnya ya. Nah, untuk gula merahnya ini teman-teman disesuaikan aja sama gula merah yang teman-teman gunakan. Ini kebetulan saya itu pakainya yang enggak terlalu hitam, jadi nanti akan saya tambahkan kecap manis ya. Kemudian saya masukkan asam jawanya, jangan lupa diseduk. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur ya. Sekarang kita masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya. Nah, ini saya tambahkan kecap manis sekitar 1 sendok makan atau secukupnya supaya warnanya itu lebih keluar warnanya ya. Agak hitam gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masak sampai gula arennya itu mencair, kemudian airnya itu menyusut dan mengental ya teman-teman. Sementara itu saya akan merebus daun singkong ya. Ini saya udah siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam, sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai, dan soda kue ya. Ini kenapa dikasih soda kue, supaya cepat empuk ya teman-teman. Kemudian untuk daun singkongnya udah saya petik dan saya cuci bersih. Ini nggak ada di belanja mingguan saya karena saya punya tanamannya sendiri ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Sekarang kita masukkan daun singkong atau pucuk ubinya. Sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai layu. Nah, udah layu seperti ini. Sekarang kita masak sampai benar-benar empuk ya.
Nah, ini udah mendidih ya teman-teman dan udah berubah warna. Jangan lupa dicek kalau udah empuk bagian tangkainya, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Ini cukup ditiriskan aja, nggak usah dibilas ya. Kemudian ini jengkolnya, gula arennya itu udah mencair. Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar menyusut dan mengental ya. Sementara itu saya akan menyiapkan untuk sambalnya ya teman-teman. Ini saya punya ikan tongkol. Ini sisa dari saya masak kemarin ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini udah saya siapkan juga. Ini nanti akan saya tumis atau saya goreng terlebih dahulu. Cabai keritingnya sebanyak 15 buah, 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, kemudian 4 siung bawang merah ya. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu ikannya. Kita goreng sampai garing dan mateng ya. Nah, ini ikannya udah garing. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Ini jengkolnya udah menyusut airnya ya teman-teman. Sekarang jangan lupa koreksi rasa. Kita masak kembali sampai airnya itu benar-benar menyusut ya. Nah, airnya udah menyusut dan mengental seperti ini. Ini udah cukup. Sekarang kita angkat dan siap disajikan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Sekarang kita tumis atau kita goreng sebentar bumbu sambalannya ini sampai layu aja. Gunakan api yang kecil ya teman-teman, supaya nggak cepat gosong. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita buka kembali. Selanjutnya ini akan saya tambahkan air secukupnya. Kita masak kembali sampai bumbunya itu benar-benar mateng ya. Nah, ini airnya udah mendidih. Jangan lupa dicek ya teman-teman kalau tomat sama bawangnya itu udah empuk. Sekarang kita angkat ya. Ini akan saya haluskan menggunakan blender dan ditambah sedikit air dari sisa rebusannya ya. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan menggunakan blender. Kemudian saya udah siapkan minyak secukupnya. Sekarang kita tumis sampai bumbunya ini kering dan agak mengeluarkan minyak ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir ya. Sekarang kita masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan kering ya, supaya nanti awet. Nah, ini bumbunya udah berubah warna seperti ini, udah merahnya cantik banget ya teman-teman, dan udah mengeluarkan minyak. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ikan tongkolnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata aja. Nah, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini. Udah selesai, masak simple, 3 menu aja. Ini ada semur jengkol, kemudian ada rebusan daun singkong atau pucik ubi, dan balado ikan tongkol. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum, bye.